Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan kedua kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu konsep dasar komunikasi. Kemarin belum selesai, kita lanjutkan di slide yang berikutnya, yaitu kita sampai di jenis komunikasi. Baik, untuk jenis komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Baik, untuk komunikasi verbal yaitu komunikasi secara verbal, artinya bicara, kata-kata baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media. Jadi kalau kita misalnya komunikasi bertatap muka secara langsung, itu juga dikatakan komunikasi verbal. Melalui telepon ataupun melalui media-media yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi non verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat, kemudian tulisan maupun gerakan-gerakan. Penggunaan komunikasi non verbal ini mungkin akan kita jumpai ketika kita menjumpai lawan komunikasi, dalam hal ini mungkin pasien yang mana dia mengalami gangguan pendengaran, kemudian gangguan penglihatan, sehingga dalam menyampaikan sesuatu kepada pasien kita harus menggunakan komunikasi non verbal. Kemudian, nah ini hanya satu contoh saja, yang mana ini adalah contoh non verbal. Kalau sekarang mungkin jarang sekali ya kita menggunakan surat karena semakin banyaknya media komunikasi yang ada di era sekarang. Kemudian ini juga jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Di vertikal itu berarti bottom up, artinya komunikasi dari bawah ke atas. Sebagai contohnya adalah komunikasi antara perawat pelaksana dengan kepala ruang, atau mungkin saja kasih ataupun jabatan yang lebih tinggi lainnya. Kemudian komunikasi horizontal yaitu mendatar. Komunikasi secara mendatar misalnya ini terjadi ketika komunikasi antara perawat pelaksana dengan perawat pelaksana lainnya, artinya sama. Jadi antara satu orang dengan yang lainnya dia punya kedudukan yang sama. Berbeda dengan yang tadi, komunikasi vertikal ini dia punya kedudukan yang tidak sama, di mana salah satu diantaranya adalah lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tentunya dalam komunikasi yang seperti ini berbeda antara vertikal dan horizontal. Komunikasi dengan teman sejawat yang mana itu sama-sama statusnya tentunya akan berbeda dengan ketika kita komunikasi dengan mereka yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di atas kita, ya. Kemudian komunikasi diagonal, yaitu seseorang dengan orang lain yang satu dengan yang lainnya
berbeda dalam kedudukan dan bagian. Kalau yang tadi bisa jadi masih dalam satu ruangan, dalam satu bangsal gitu ya. Tapi kalau komunikasi diagonal ini adalah komunikasi di mana sudah berbeda baik dalam kedudukan, misalnya satu perat pelaksana dan satu punya kedudukan yang lebih tinggi, dan bagiannya pun sudah berbeda. Misalnya perat pelaksana di ruangan tertentu dengan kepala ruang di instalasi yang lainnya, atau mungkin komunikasi dengan perat pelaksana dengan bagian struktural di satu rumah sakit. Tentunya ini juga komunikasinya berbeda dengan yang lainnya tadi. Baik, kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi komunikasi yang kita lakukan. Yang pertama yaitu personal. Ada beberapa poin di sana. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Jadi kemampuan komunikasi seseorang ini akan mempengaruhi dari komunikasi kita terhadap orang lain. Seorang yang tidak mampu atau tidak mempunyai skill komunikasi tentunya akan terasa canggung ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Jadi ternyata komunikasi ini ya tidak mudah ya. Tidak mudah tapi juga tidak sulit bagi mereka yang punya pengalaman yang jam terbang yang tinggi, terlatih gitu, saya kira tidak ada masalah. Tapi ketika ada orang yang tidak terbiasa melakukan komunikasi ini, tentunya akan merasa sulit sekali, bahkan mungkin grogi dan sebagainya. Kemudian tingkat pengetahuan ini juga pengaruh. Jadi ketika seseorang berbicara atau komunikasi dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, tentunya idealnya dia mempunyai kemampuan komunikasi yang lebih bagus dibandingkan mereka yang tidak punya tingkat pengetahuan yang tinggi. Kemudian pendidikan juga sama, ini berhubungan dengan tingkat pengetahuan ini biasanya begitu. Jadi seorang yang punya pendidikan yang tinggi, idealnya dia punya tingkat pengetahuan yang lebih tinggi juga atau lebih banyak. Tentunya hal itu akan pengaruh dari komunikasi seseorang. Kemudian budaya dan bahasa. Nah, tentunya budaya ini kita berada di Jawa. Ini berbeda dengan ketika komunikasi dengan mereka yang mungkin dari Madura ataupun dari tempat yang lainnya, suku yang lainnya, yang mana kalau orang Jawa ini terbiasa dengan atau terkenal dengan komunikasinya halus gitu ya. Tapi kalau di luar sana mungkin ada beberapa suku, beberapa daerah yang punya ciri khas tertentu, mungkin bahasanya keras. Ini misalnya contoh saja yang tidak jauh adalah Jawa Timur. Jawa Timur ini kalau misalnya dibandingkan Jawa Tengah tentunya sudah berbeda. Bahasa juga begitu ya. Bahasa ini juga mempunyai pengaruh terhadap komunikasi. Kemudian lingkungan, kenyamanan, gaduh, waktu, lokasi dan lain-lain ini mempengaruhi dari komunikasi seseorang. Ketika komunikasi saat kita tidak nyaman, tentunya komunikasi kita tidak akan bisa maksimal, apalagi kondisinya gaduh, kemudian juga waktunya tidak tepat saat komunikasi, kemudian lokasinya tidak kondusif,
Taruh saja misalnya ketika kita berbicara komunikasi di dekat dengan lalu lintas, maka ini akan pengaruh dari komunikasi kita terhadap seseorang. Kemudian faktor yang lain yaitu perbedaan usia. Nah, ini juga berpengaruh. Saat kita berbicara dengan orang yang sama usianya atau setara dengan kita, tentunya bahasa yang kita gunakan pun juga berbeda saat kita dibandingkan dengan saat kita berkomunikasi dengan orang yang usianya di atas kita. Kemudian kedudukan sosial ekonomi, ya. Ini ternyata juga punya pengaruh ya, kedudukan sosial ekonomi. Sosial itu berarti misalnya saja ketika kita bicara dengan orang dengan kedudukan sosial, misalnya saja sebagai RT itu ya, atau misalnya tadi kalau di rumah sakit sebagai kepala ruang, tentunya akan sangat berbeda ketika kita berbicara dengan orang-orang yang biasanya yang dia tidak punya kedudukan apapun di masyarakat ya. Sama-sama warga sipil begitu, tentunya komunikasinya akan berbeda dibandingkan saat kita berbicara dengan orang yang punya kedudukan sosial di masyarakat. Kemudian ekonomi ini meskipun mungkin tidak terlalu signifikan pengaruhnya, cuma mau tidak mau kita akui bahasanya kedudukan ekonomi ini punya pengaruh yang besar terhadap komunikasi. Ya, saat kita berbicara dengan orang dengan ekonomi yang tinggi, nah ini juga berbeda. Orang dengan ekonomi yang tidak mampu begitu, komunikasinya juga akan berbeda dengan mereka yang punya kedudukan ekonomi yang tinggi. Oke ya, saya kira ini adalah lanjutan dari yang materi kemarin. Mudah-mudahan bisa melengkapi dari kekurangan yang kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nanti kita akan melanjutkan di materi berikutnya di pertemuan kedua, yaitu terkait dengan komunikasi terapeutik. Saya kira itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan mahasiswa bisa mencari referensi lainnya. Jadi referensi tidak hanya tunggal dari dosen ataupun dari kampus, tapi mahasiswa bisa mengakses dari manapun, apalagi saat ini eranya sudah era digital. Jadi semua bisa mahasiswa pelajari di mungkin handphone masing-masing. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.